Eropa sedang diserang saat ini, dan kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa itu sedang terjadi. Operatif Rusia menanam bom dan paket di gudang DHL. Mereka membakar gedung di 5 negara serta menerbangkan drone di atas pembangkit nuklir dan pangkalan militer. Mereka mengancam akan membunuh bankir yang mengelola miliaran uang Rusia yang dibekukan. Ini bukan ancaman di masa depan, ini sedang terjadi hari ini di Inggris, Jerman, Belgia, dan banyak negara lainnya. Bagian paling menakutkan adalah operasi sabotase Rusia di Eropa naik 4 kali lipat sejak 2023. Sementara pemerintah Eropa sedang berusaha keras untuk bereaksi, Rusia memanfaatkan setiap kelemahan yang bisa mereka temukan. Hari ini, kami akan tunjukkan apa yang dilakukan Rusia dan seberapa parah situasinya. Mari mulai dengan bom-bomnya. Maret 2024, gudang di London Timur terbakar. Bangunan ini terkait bisnis Ukraina. 7 orang didakwa atas pembakaran dan spionase. Jaksa menyatakan serangan itu diatur agen terkait Wagner, tentara bayaran Rusia. Juli 2025, pria dinyatakan bersalah usai mengaku melakukan pembakaran untuk Rusia. Tapi itu bukan satu-satunya insiden. Berikut juga yang terjadi pada tahun 2024. Mei lalu, terjadi kebakaran di toko IKEA di Vilnius, Lituania. Lalu, pada bulan Juli, sebuah paket tiba-tiba terbakar di gudang DHL dekat Birmingham, Inggris. Petugas dan karyawan berhasil memadamkan api sebelum menyebar. Pada bulan yang sama, paket lain terbakar di perusahaan DHL di Leipzig, Jerman. Paket ini hampir dimuat ke dalam pesawat kargo. Api menyebar ke paket-paket lain dan akhirnya melalap seluruh kontainer menurut intelijen Jerman. Hanya keterlambatan pesawat kargo itu yang mencegah kerusakan lebih besar, pikirkan maknanya. Jika pesawat lepas landas tepat waktu, alat itu bisa menyala di udara dan mungkin menyebabkan bencana. Sekarang, disinilah bagian yang benar-benar menarik. Alat-alat itu adalah pemijat elektronik yang membawa zat mudah terbakar berbasis magnesium. Sementara itu, paket itu berisi termit, senyawa industri sangat mudah terbakar. Semua ini dikirim lewat kurir biasa, disamarkan sebagai kargo normal, dan berasal dari Vilnius, Lituania. Jaksa Lituania menyatakan tersangka mengirim paket ini ke Inggris dan Polandia pada Juli 2024. Satu paket terbakar di pusat DHL di Leipzig sebelum sempat diterbangkan ke Inggris. Paket lainnya terbakar di sebuah gudang di Birmingham. 2 kiriman yang menuju ke Polandia juga terbakar, meskipun salah satunya gagal meledak. Pada September 2025, otoritas Lituania mendakwa 15 orang atas dugaan terorisme. Tersangka berasal dari Rusia, Lituania, Latvia, Estonia, dan Ukraina. 2 orang ditahan terkait pembakaran IKEA Mei lalu, dan 3 lainnya mendapat surat penangkapan internasional. Baru-baru ini, remaja yang terlibat mengaku bersalah. Tapi inilah bagian yang seharusnya membuatmu takut. Pejabat Polandia yakin serangan di gudang Birmingham adalah uji coba. Mereka menyebut tujuan kelompok itu untuk menguji jalur pengiriman paket peledak yang akan dikirim ke Amerika Serikat dan Kanada. Izinkan saya tegaskan, Rusia sedang menguji apakah mereka bisa menyelundupkan bom ke pesawat tujuan Amerika Utara, dan mereka nyaris berhasil. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana Rusia merekrut orang untuk hal ini? Bagaimana mereka menemukan agen yang bersedia menanam bom dan paket serta membakar gudang? Jawabannya sebenarnya lebih sederhana. Mereka memakai ekonomi gig. Setelah ratusan perwira intelijen Rusia diusir oleh pemerintah Eropa pasca invasi 2022, Rusia harus lebih kreatif. Karena tak bisa lagi beroperasi lewat diplomat resmi, mereka mulai merekrut secara online. Mereka merekrut orang melalui media sosial, melalui grup chat, atau bahkan melalui lowongan pekerjaan. Beberapa dari mereka tidak tahu bekerja untuk intelijen Rusia, mengira hanya pekerjaan sampingan demi uang. Intelijen Rusia membayar $5.000 untuk merekrut pembakar gedung di Polandia. Hanya $5.000 untuk membakar bangunan. Hal serupa terjadi di Inggris. 3 orang ditangkap pada September 2025, 2 pria dan 1 wanita. Mereka ditahan di Essex,
dengan dugaan membantu dinas intelijen asing. Komandan Dominic Murphy dari Komando Kontraterorisme London menyatakan Inggris kini semakin banyak melihat proksi direkrut oleh dinas intelijen asing. Mereka bukan mata-mata profesional, mereka adalah orang biasa yang dibayar untuk melakukan sabotase. Rusia menyebut mereka agen uang saku. Sebagian ada yang sejalan ideologi dengan Rusia, tapi mayoritas hanya butuh uang dan dimanfaatkan Rusia. Mereka menemukan celah dalam sistem hukum Eropa, di mana mereka menghindari tanggung jawab dengan menggunakan warga negara pihak ketiga, orang-orang yang tidak mudah dilacak kembali ke Moskow. Tapi kampanye sabotase itu tidak terbatas pada pembakaran dan bom rakitan, ini jauh lebih besar dari itu dan sejujurnya jauh lebih berbahaya. Pada 2025 terdapat lebih dari 1.000 insiden drone di Jerman. Negara seperti Denmark, Polandia, Belanda, dan Belgia juga telah mengalaminya. Drone-drone ini sebagian besar terlihat di dekat instalasi militer. Mereka terbang malam hari, mengitari kontraktor pertahanan, lapangan udara, terminal liquefied natural gas, dan pembangkit listrik nuklir. Mereka juga mengganggu bandara. Bandara Munich 2 kali ditutup pada Oktober 2025 akibat penampakan drone. Penutupan bandara serupa juga terjadi di Copenhagen, Oslo, Brussels, dan Eindhoven. Ribuan penumpang terdampak. Kerugian ekonomi mencapai jutaan. Jika Rusia yang melakukan ini, yang tampaknya logis, mereka bukan hanya ingin menebar kekacauan. Mereka mengumpulkan intelijen tentang negara Eropa untuk bersiap jika perang pecah. Atau untuk saat ketika mereka ingin menyerang. Rusia ingin mengetahui pangkalan, pabrik, serta lokasi infrastruktur penting dan titik kunci yang harus diserang atau dihancurkan. Dan inilah bagian gila dari operasi drone ini. Hanya sebagian kecil pilot drone yang telah diidentifikasi. Tidak ditemukan aktor negara di antara mereka. Rusia merekrut warga lokal dan membayar orang untuk menerbangkan drone di lokasi sensitif dan mengumpulkan intelijen sehingga tidak perlu mengirim agen sendiri. Namun, bukan hanya warga lokal yang terlibat. 7 mahasiswa jurnalisme Jerman menyelidiki situasi tersebut dan menemukan hal yang luar biasa. Mereka melacak 2 kapal, Half Dolphin dan kapal saudaranya, Half Snapper. Kedua kapal itu berada di tempat tak biasa dekat lokasi strategis. Pada malam 16 Mei 2025, Half Dolphin sudah 10 hari di Teluk Kiel, Jerman. Kapal itu tidak melakukan pengiriman apapun, hanya berdiam di sana, 25 km dari galangan kapal pertahanan Jerman, yang baru-baru ini menjadi sasaran serangan drone secara beruntun sebanyak 3 kali. Sementara itu, Half Snapper berada 115 km di lepas pantai pulau Sikiomonokok, Belanda. Hanya 7 jam kemudian, 7 drone muncul di atas kapal kargo Rusia di Laut Utara. Drone-drone itu mengitari kapal kargo bernama Lauga. Selama berjam-jam, mahasiswa melacak kapal dengan data dan dokumen rahasia. Mereka menempuh 2.500 km melintasi Eropa mengikuti kapal-kapal ini. Dan temuan mereka sangat mengejutkan. Lumba-lumba Half telah hampir sebulan di galangan Pregal Kaliningrad yang memiliki hubungan terdokumentasi dengan militer Rusia. Lauga pernah ke pelabuhan 2024 pangkalan laut Rusia satu-satunya di Mediterania. Bisa dikatakan ada sesuatu antara kapal-kapal ini dan Rusia. Mahasiswa menemukan bahwa dalam 19 kesempatan, kapal-kapal tersebut muncul bersamaan dengan penampakan drone di waktu dan tempat yang sama. Otoritas Jerman dan Belanda sempat inspeksi, namun akhirnya kapal-kapal itu diizinkan meninggalkan pelabuhan. Sumber keamanan menyebut inspeksi itu dangkal dan simbolis. Mahasiswa belum bisa membuktikan keterlibatan langsung, tapi mereka mempertanyakan operasi rahasia Rusia di perairan Eropa dan respons pemerintah. Tapi situasinya bahkan menjadi lebih buruk karena Rusia tidak hanya menargetkan infrastruktur, mereka juga secara khusus menargetkan orang-orang. Mereka menargetkan para eksekutif yang mengendalikan aset Rusia yang dibekukan di Eropa. Euroclear adalah perusahaan jasa keuangan Belgia yang memegang 193 miliar aset bank sentral Rusia. Aset dibekukan akibat sanksi Uni Eropa pada Rusia tahun 2022. Dan sekarang Uni Eropa ingin menggunakan uang itu untuk membeli senjata bagi Ukraina. Rusia jelas tidak ingin hal itu terjadi. Olivia Hubey, pembuat roti Prancis 68 tahun duduk di Dewan Direksi MFX, anak perusahaan Euroclear.
Hubei telah melakukan 155 penerbangan ke Rusia dari Januari 2015 hingga Desember 2024. 14 penerbangan itu terjadi setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022. Dia sering terbang ke Moskow, Sankt Petersburg, serta kota terpencil di Siberia seperti Kazan, Krasnoyarsk, Novosibirsk, Tomsk, dan Yekaterinburg. Hubei juga merupakan anggota masyarakat geografi Rusia. Sekarang, itu mungkin terdengar tidak berbahaya, tetapi Russian Geographical Society diketuai oleh Vladimir Putin. Presidennya adalah mantan Menteri Pertahanan Rusia, Sergei Shoigu, dan organisasi ini bekerja sama erat dengan Angkatan Bersenjata Rusia. Dan disinilah ceritanya menjadi sangat kelam. Tak lama setelah Hervé Urbain menjadi Chief Executive Officer Euroclear, Mei 2024 Hubei mendekatinya di pertemuan tingkat tinggi. Sumber dekat peristiwa mengatakan Hubei menunjukkan foto di ponselnya. Dua perwira intelijen Rusia berpangkat tinggi berseragam militer. Dia menyebut kedua temannya ingin menemuinya di Jenewa. Urbain terkejut dan meminta perlindungan polisi Belgia untuk dirinya serta keluarganya. Risikonya sudah dinilai tingkat tertinggi oleh otoritas Belgia, level 3 ke 4, namun permintaan perlindungan ditolak, sehingga dia menyewa pengawal pribadi. Sebagai gantinya, Euroclear akhirnya merekrut perusahaan keamanan kelas atas asal Prancis bernama Amorant untuk melindungi seluruh manajemennya. Namun, Hubei tetap melanjutkan langkahnya, bahkan mendekati anggota komite eksekutif Euroclear pada pertengahan 2024. Dia meminta eksekutif itu bertemu kontak intelijen Rusia. Ia mengancam rumah eksekutif itu bisa terbakar atau hewan peliharaan mati mendadak. Jika dia tidak mematuhi pada awal 2025 eksekutif, itu terlibat insiden kekerasan di luar bar. Hubei menghubungi Urbain setelah itu dan berkata, "Kamu tidak mau berakhir seperti itu, kan?" Juru bicara Euroclear membenarkan Fadari Urbain telah menyampaikan dugaan ancaman Hubei secara terbuka. Dia menerima ancaman, tidak menyebutkan dari siapa. Saya juga tidak akan menyebutkan, tapi dia memang diancam. Saat dihubungi jurnalis, Hubei menyatakan perjalanannya ke Eropa untuk urusan pribadi dan ia merupakan donatur Balet Bolshoi. Tapi itu tidak menjelaskan mengapa dia terbang ke kota-kota terpencil di Siberia yang tidak memiliki gedung opera, dan itu juga tidak menjelaskan mengapa dia mengancam para eksekutif Euroclear. Sekarang, para pegawai biasa Euroclear juga menjadi target. Mereka sering diminta informasi lewat short message service, LinkedIn, WhatsApp, email, dan media sosial oleh pihak ketiga mencurigakan. Seorang staf berkata, "Saya telah jadi target 7 kali dalam 2 tahun. Email internal kini tak aman. Staf disarankan naik bus antar jemput, bukan berjalan kaki dari stasiun Brussels Utara ke kantor pusat Euroclear. Sekarang mereka punya aplikasi tombol darurat di ponsel untuk memberitahu keamanan jika ada bahaya." Sementara hal ini berlangsung, Rusia sendiri juga meningkatkan tekanan terhadap Belgia. Moskow telah mengancam akan melakukan gugatan hukum selama puluhan tahun terhadap Euroclear jika Uni Eropa menggunakan uang Rusia yang dibekukan untuk Ukraina. Dmitry Medvedev, wakil ketua Dewan Keamanan Putin dan mantan presiden Rusia, menyatakan Uni Eropa yang memakai uang itu bisa jadi kasus beli atau alasan perang. Medvedev mengancam akan mengebom nuklir Belgia pada November. Diduga drone Rusia mengintai pelabuhan, bandara, dan pangkalan militer Belgia selama negosiasi Uni Eropa. Menteri Pertahanan Jerman Boris Pistorius berbicara di Berlin 7 November. Ini adalah tindakan yang bertujuan untuk menyebarkan rasa tidak aman, untuk menebar ketakutan di Belgia. Jangan berani-beraninya menyentuh aset yang dibekukan. Ini tak bisa diartikan lain, tapi mari kita lihat gambaran besarnya sejenak. Rusia meningkatkan operasi rahasia di Eropa sejak 2022. Operasi sabotase naik 4 kali lipat sejak 2023. Mereka menanamkan alat pembakar di jaringan logistik sebagai uji coba untuk serangan ke Amerika Utara. Mereka menerbangkan drone di atas instalasi militer dan menempatkan kapal armada bayangan di lokasi strategis. Mereka mengintimidasi eksekutif keuangan, pengendali aset Rusia yang dibekukan, dan merekrut perantara tanpa sadar lewat metode ekonomi gig. Dan respons Eropa terpecah, tidak memadai, tidak terkoordinasi. Pemerintah-pemerintah Eropa kesulitan untuk menyepakati respons yang bersatu. Mereka kesulitan berkoordinasi, belum punya langkah pencegahan efektif, dan belum memberi cukup dana ke Kremlin.
Laporan Institut Internasional untuk Studi Strategis menyebut Rusia memanfaatkan celah hukum lewat ekonomi gig, sehingga bisa menghindari atribusi dan tanggung jawab. Dinas Intelijen Barat tahu ancaman seperti Olivia Hubei, tapi tak bisa menyelidiki karena dia tinggal di Prancis dan Swedia, bukan Belgia. Emiran, perusahaan keamanan Prancis yang melindungi Chief Executive Officer Euroclear, bahkan belum pernah mendengar tentang Hubei, meskipun dia sudah ada dalam radar beberapa dinas intelijen. Meskipun dia melakukan 155 penerbangan ke Rusia, meskipun ada dugaan ancaman terhadap klien mereka, inilah kenyataan dari perang rahasia Rusia di Eropa. Ini sedang terjadi sekarang di London, Leipzig, Vilnius, Brussels, Munich, dan Amsterdam. Sejumlah negara anggota NATO menilai perang non-konvensional Rusia sebagai persiapan jangka panjang untuk kemungkinan konfrontasi militer dengan NATO. Ini bukan hanya sabotase. Rusia sedang menguji pertahanan Eropa dan melihat batas reaksi Eropa. Mereka masih lolos. Ceritanya terus berkembang, jadi pastikan Anda berlangganan agar kami dapat memberitahu Anda pertama kali jika ada sabotase Rusia berikutnya di Eropa. Salah satu masalah dalam membuat video seperti ini, di mana kami menampilkan banyak serangan drone, meskipun tidak ada manusia atau tentara Rusia yang terluka. Dalam video tersebut, YouTube sih biasanya melakukan demonetisasi atau membatasi video kami, bahkan dalam seminggu terakhir kami memiliki 4 video perang yang didemonetisasi menurut YouTube. Menampilkan serangan drone atau bahkan rekaman dari garis depan tidak ramah bagi pengiklan, dan itulah sebabnya video-video tersebut dibatasi. Inilah kenyataan perang modern yang dihadapi dan coba dihadapi orang Ukraina. Kami percaya penting meliput ini sehingga kami meluncurkan platform kami, Dasar-Dasar Bisnis. Kami membangunnya dari awal, jadi kami tidak memiliki batasan apapun. Ya, kami tidak perlu mengaburkan serangan drone kami tidak perlu mengaburkan rekaman garis depan, dan kami tidak perlu mengaburkan pangkalan udara Rusia yang dihancurkan. Selain itu, kami sebenarnya tidak menayangkan iklan apapun di situs ini. Dengan begitu, kami tidak perlu menyensor diri sendiri hanya karena pengiklan tidak senang dengan apa yang kami liput. Ya, kami mendanai situs ini lewat dukungan Anda, bukan iklan. Jika Anda tertarik dengan liputan seperti ini, dan Anda ingin menonton video kami tanpa sensor serta mendapatkan konten bonus yang tidak bisa kami unggah di YouTube, maka pastikan untuk bergabung bersama kami di basicsinsider.com. Anda dapat klik tautan di deskripsi atau scan code QR di layar. Yuk, dengan bergabung, Anda bisa menonton semua konten yang sudah kami unggah dan semua video yang akan kami unggah di masa depan. Nah, selain itu, Anda juga akan mendukung liputan kami dan mendukung channel kami, jadi terima kasih banyak. Nama saya Sam dan sampai jumpa di video berikutnya.